Semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuri Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih resep nastar keju jualanku. Ini nastarnya sangat enak walaupun dari bahan-bahan yang ekonomis. Dan nastar ini sangat bestseller ya dibanding kue kering aku yang lain-lainnya. Jadi untuk itu aku mau berbagi resepnya buat kalian. Siapa tahu kalian yang masih pemula pingin bikin nastar dan pingin berjualan nastar juga. Semoga resep yang aku share ini cocok ya buat kalian coba. Untuk itu disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Langsung aja ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Nah, di sini sudah aku siapin margarin Bulben sebanyak 500 gram dan room butter sebanyak 50 gram. Oh ya, untuk margarin Bulben aku pakainya yang curah ya, bukan yang kemasan. Dan untuk butternya juga ini aku pakai yang murah ya, aku pakai room butter. Kemudian lanjut ini aku masukin gula putih sebanyak 150 gram. Untuk manisnya ini bisa disesuaikan dengan selera kalian ya. Dan untuk gula putih di sini atau gula halus di sini aku menghaluskan sendiri ya gulanya dari gula putih yang aku blender. Karena menurut aku kalau kita memblender sendiri gulanya itu gulanya lebih manis dan tentunya lebih hemat ya. Lanjut setelah gula halus masuk langsung aja kita mixer selama kurang lebih 1 menitan dengan kecepatan sedang ya. Dan untuk waktu pemikserannya ini jangan terlalu lama ya, cukup 1 menitan saja sampai gula dan margarinnya tercampur saja. Lanjut di sini aku masukin untuk kuning telurnya sebanyak 3 butir. Dan untuk proses pemikserannya ini waktunya sama ya, jangan terlalu lama, asal tercampur saja. Kenapa tidak boleh terlalu lama? Karena nanti nastarnya itu bisa melebar ya saat di-open. Oh ya, jika kalian belum memiliki mixer, bisa gunakan balon whisk ya untuk mengadonnya. Nah ini setelah adonannya sudah seperti krim kayak gini, baru kita sudahi ya untuk memixernya. Dan langsung aja di sini aku masukin keju cheddar parutnya sebanyak 100 gram. Untuk kejunya di sini aku pakai merek yang Procis ya. Dan lanjut ini aku mixer sebentar sampai kejunya tercampur merata. Nah, setelah kejunya tercampur merata, kita matikan mixernya. Dan lanjut ini aku masukin susu bubuknya sebanyak 50 gram. Untuk susu bubuk di sini aku pakai yang curah ya, bukan yang kemasan. Dan lanjut aku masukin tepung maizena sebanyak 70 gram. Dan untuk maizenanya juga sama aku pakai yang curah ya, bukan yang kemasan. Dan lanjut di sini aku masukin 1 bungkus vanili bubuk. Kemudian lanjut ini aku aduk sampai semua bahan tercampur merata. Setelah tercampur merata, langsung aja di sini aku masukin untuk tepung terigunya sebanyak kurang lebih 700 sampai 750 gram ya. Jadi untuk tepung terigunya ini menyesuaikan aja ya. Dan untuk tepung terigu di sini yang aku gunakan tepung terigu pro rendah dari Kunci Biru dan aku pakai yang kemasan ya untuk tepung terigunya. Jadi kita gunakan tepung terigunya sesuai fungsinya ya. Jadi untuk kue kering disarankan kita gunakan tepung terigu pro rendah agar tekstur kue kering kita rasanya lebih renyah ya. Jadi kita gunakan tepung terigu yang pro rendah. Nah ini setelah aku rasa berat mengulen menggunakan spatula, jadi aku ganti menggunakan tangan ya untuk mengulennya. Di sini sebelumnya tangan aku sudah aku cuci bersih ya terlebih dahulu. Dan untuk mengulen di sini kita jangan terlalu keras ya mengulennya. Dan ini setelah aku rasa ini pas tepung terigunya.
dan ini mau aku tes untuk udah pasnya atau belum. Jadi saat, adonannya sudah tidak menempel di tangan dan saat kita bulatkan ini sudah mudah, ini tandanya adonannya sudah pas ya untuk tepung terigunya. Nah, lanjut aja di sini aku lebih suka untuk adonannya itu ditimbang ya, karena menurut aku lebih cepat dan untuk beratnya ini lebih akurat ya. Karena aku mau tata di toples ukuran yang 500 gram, jadi untuk berat adonannya di sini aku pakai 9 sampai 10 gram ya. Nah, ini nasarnya sudah selesai aja ya aku bulatkan. Jadi mohon maaf saat aku videoin pas aku kasih topping selai nanasnya, ternyata videonya itu tidak aku tekan tombol on-nya. Nah, langsung aja di sini mau aku open untuk nastarnya. Dan untuk oven yang aku gunakan ini oven gas ya, dan apinya aku hanya menggunakan api bawah saja. Dan untuk suhunya aku pakai 80 derajat. Nah, ini nastarnya singkat aja ya, sudah matang dan sudah dingin. Langsung aja ini mau aku olesin kuning telur dan aku mau kasih juga taburan keju di atasnya. Dan untuk bahan-bahan olesan kuning telurnya, di sini aku gunakan 4 butir kuning telur ayam, kemudian aku kasih 3 sendok minyak sayur, kemudian aku kasih 2 tetes pewarna. Jika kalian mau kasih tambahan susu kental manis atau madu juga bisa ya. Kita bisa tambahkan 1 sendok makan saja. Nah, di sini untuk nastar keju aku hanya satu olesan aja ya kuning telurnya. Jadi beda sama nastar original. Kalau nastar original aku pakai olesan kuning telurnya itu sampai 2 kali olesan ya. Tapi untuk yang topping keju ini aku hanya pakai 1 kali olesan. Oh ya, saat kita kasih olesan kuning telur ini untuk nastarnya harus dalam keadaan dingin ya. Karena kalau masih panas nanti setelah dingin kuning telurnya itu bisa mengelupas ya. Jadi nanti nastarnya itu tidak bagus karena pada rontok ya olesan kuning telurnya. Nah, ini setelah diolesi kuning telur, aku kasih topping keju. Untuk topping keju di sini sama aku pakai keju cheddar yang merek Prodis ya. Dan aku belinya juga yang keju potongan, bukan yang di kemasan. Karena aku jualnya di harga ekonomis, jadi aku cari bahan-bahannya juga yang ekonomis ya. Nah, ini setelah selesai semua nastarnya aku kasih topping keju di atasnya. Langsung aja ini aku mau oven dan di sini aku oven di suhu 8 derajat Celcius dan untuk apinya aku hanya menggunakan api atas dan ini aku oven selama kurang lebih 10 menitan dan ini sudah matang ya nastarnya. Nah, ini hasilnya, nastarnya cantik, glowing, dan untuk rasanya insya Allah ini enak ya. Jadi kalian jangan ragu kalau ingin merecook resep nastar keju aku. Nah, seperti biasa di sini untuk menatanya aku dibantu oleh pasu aku ya. Oh ya, untuk nastar keju, jadi setelah dibulatkan, itu adonannya kita sedikit pipihkan ya, karena kan atasnya kita kasih topping keju. Jadi, kalau tidak kita pipihkan, nanti nastarnya itu pas ditata di toples itu dia tinggi ya atau munjung, jadi susah untuk ditutupnya. Jadi jangan lupa ya, setelah nastar kita bulatkan, itu kita pipihkan sedikit agar nanti saat ditata di toples untuk tingginya ini pas ya, jadi bisa ditutup. Oh ya, di sini untuk toplesnya aku masih gunakan toples jadul seperti ini ya. Nah, ini hasilnya setelah ditata di toples ya. Jadi dari satu resep tadi ini menghasilkan 4 toples lebih untuk toples ukuran 500 gram ya. Dan langsung aja ini mau aku kasih selotip untuk pinggirannya. Dan di sini tips juga ya, jadi biar customer kita itu tidak pusing mencari sambungan selotipnya. Jadi di sini untuk bagian ujungnya ini
kita tekuk sedikit ya. Jadi nanti saat customer kita meraba-raba mencari sambungan, selotipnya ini cepat ketemu ya. Jadi ini tips juga buat kalian yang belum tahu, agar lebih mudah customer mencari selotipnya, ini kita lipat bagian ujungnya sedikit seperti ini dan kita rapatkan ya sambungannya. Jadi ini untuk mempermudah customer mencari sambungan selotipnya ya. Nah, di sini aku kasih stiker thank you ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya kelihatan rapi dan nastarnya juga kelihatan cantik ya. Dan untuk harga jualnya di sini per toples aku jual di harga 70 ribuan ya. Dan sampai di sini aja videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai tanpa di-skip. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.